Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kamu merasa seolah hidup ini berjalan tapi jiwamu tidak benar-benar hidup? Nafasmu ada, tapi hatimu seakan kosong. Kau sholat, berdoa, berzikir, namun seolah ada tabir halus yang memisahkanmu dari Allah. Kau rindu kedekatan itu, kedamaian yang hanya bisa datang dari hadiratnya, tapi entah mengapa hatimu belum sampai. Tahukah kamu, ada satu rahasia besar yang diajarkan para wali Allah, sebuah jalan sunyi yang tidak semua orang berani melangkah di dalamnya. Mati sebelum mati. Ini bukan tentang kematian jasad, tapi tentang kematian ego. Saat dirimu yang penuh keakuan lenyap dalam samudera kehadiran Allah. Disitulah lahir kehidupan sejati. Hanya mereka yang berani mematikan akunya yang akan menemukan siapa sebenarnya yang hidup di dalam dirinya. Karena sejatinya, selama aku masih hidup, Allah belum benar-benar dikenal. Dan ketika aku itu mati, yang tersisa hanyalah Dia. Inilah jalan menuju Allah. Jalan yang sunyi tapi bercahaya. Jalan di mana kematian justru melahirkan kehidupan abadi dalam cintanya. Dalam pandangan para sufi, mati sebelum mati bukanlah tentang berhenti bernapas, melainkan tentang berhentinya keakuan yang menutupi cahaya Tuhan dalam diri manusia. Ia adalah kematian batin sebelum kematian jasad, saat seorang hamba menanggalkan segala identitas dirinya. Nama, kehendak, ambisi, bahkan perasaan memiliki sesuatu. Semua dilepaskan satu persatu hingga yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa tiada yang hidup, tiada yang berkuasa, tiada yang wujud, kecuali Allah semata. Mati sebelum mati adalah pengalaman fana. Saat seorang hamba menyadari bahwa dirinya bukanlah pengendali hidup, melainkan ciptaan yang sepenuhnya bergantung kepada Sang Pencipta. Ia mati bukan karena kehilangan kehidupan, tapi karena menemukan kehidupan yang sejati. Ia mati dari dunia yang semu, lalu hidup dalam cahaya yang hakiki. Saat dunia memudar dari pandangan hati, maka tabir yang menutupi pandangan ruh akan tersingkap, dan yang terlihat hanyalah kehadirannya. Dalam jalan tasawuf, kematian diri ini adalah pintu pertama menuju ma'rifatullah. Karena selama masih ada aku, selama masih ada keinginan untuk memiliki, dikenal, dan diakui, maka pandangan seorang hamba belum bisa jernih untuk melihat Allah. Ego adalah dinding paling tebal yang memisahkan makhluk dari Khaliknya. Maka, mati sebelum mati adalah proses spiritual untuk meruntuhkan dinding itu dengan kejujuran, zikir, dan kepasrahan total kepada kehendaknya. Ketika seorang hamba mencapai makam ini, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat kehidupan. Ia sadar bahwa setiap langkahnya digerakkan olehnya, setiap nafasnya dihidupkan olehnya, setiap detak jantungnya adalah irama zikir yang ditanamkan Allah dalam tubuhnya. Inilah kematian yang melahirkan kehidupan. Kehidupan yang tidak lagi diukur oleh dunia, tapi oleh kedekatan kepadanya. Dan di titik itu, hamba akan mengerti bahwa kematian sejati bukanlah berakhirnya kehidupan, tapi lahirnya kesadaran baru. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya, tapi untuk Allah. Ia telah mati sebelum mati, dan karena itu ia menjadi benar-benar hidup. Hidup dalam cinta, hidup dalam cahaya, hidup dalam Allah. Langkah awal menuju kematian diri. Ego adalah tirai paling tebal yang menutupi cahaya Allah di dalam diri manusia. Ia adalah bisikan halus yang membuat seseorang merasa aku masih memiliki kekuatan, kehendak, dan kebenaran sendiri. Selama ego masih berkuasa, seorang hamba tidak akan pernah benar-benar tunduk kepada Allah, karena di dalam dirinya masih ada dua, dirinya dan Tuhannya. Dan dua itu tak akan pernah bisa bersatu sampai salah satunya lenyap.
Meleburkan ego bukan berarti menghapus kepribadian, tapi menundukkan keakuan yang merasa terpisah dari Sang Pencipta. Ia adalah perjalanan batin yang sunyi, di mana seorang hamba belajar membiarkan kehendaknya perlahan larut ke dalam kehendak Allah. Ia berhenti melawan takdir, berhenti menuntut kehidupan dan mulai ridha atas apapun yang datang darinya. Di sanalah keheningan sejati dimulai, ketika hati tak lagi berdebat dengan ketetapan ilahi. Proses ini seringkali menyakitkan, sebab yang mati adalah bagian dalam diri yang selama ini dianggap hidup. Ambisi, gengsi, dan rasa memiliki. Allah akan menguji dengan kehilangan, agar hamba belajar melepaskan. Ia akan menelanjangi kebanggaanmu, agar engkau tahu bahwa semua yang engkau banggakan hanyalah bayangan. Ia akan membuatmu jatuh, agar engkau berhenti bersandar pada kekuatanmu sendiri. Semua itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk melunakkan hatimu agar Allah dapat masuk dan bersemayam di dalamnya. Saat ego mulai melebur, hamba merasakan kelegaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dunia yang dulu terasa menekan kini menjadi ringan. Tak ada lagi yang perlu dibuktikan, tak ada yang perlu dimiliki. Ia menjadi cermin, bening tanpa warna, tanpa bentuk, tempat cahaya Allah memantul tanpa terdistorsi. Inilah awal dari kematian diri, ketika aku mulai lenyap dan Dia mulai hidup di dalam diri. Maka jalan menuju Allah bukan tentang menambah sesuatu, melainkan menanggalkan segala sesuatu yang bukan Dia. Semakin sedikit akumu, semakin luas ruang bagi Allah untuk hadir. Dan ketika akhirnya ego benar-benar larut dalam samudera cintanya, barulah seseorang dapat berkata dengan penuh kesadaran, yang hidup di dalam diriku kini bukan aku, melainkan Dia. Meninggalkan dunia dari dalam bukan dari luar. Banyak orang mengira bahwa untuk dekat dengan Allah, ia harus meninggalkan dunia, menjauh dari harta, dari manusia, dari kesibukan. Padahal para sufi mengajarkan bahwa dunia tidak perlu ditinggalkan secara fisik, tetapi harus dilepaskan dari hati. Karena dunia bukan musuh yang harus dibenci, melainkan ujian yang harus dilalui tanpa terikat padanya. Seorang hamba bisa hidup di tengah dunia, bekerja, berkeluarga, berdagang, dan tetap menjadi kekasih Allah, asalkan hatinya tidak tertambat pada apa yang dilakukannya. Ia bukan milik dunia, tapi dunia yang menjadi amanah di tangannya. Inilah makna sejati zuhud. Bukan menolak nikmat dunia, tapi tidak menjadikan dunia sebagai sumber kebahagiaan. Ia menikmati apa yang ada, tapi tidak bergantung padanya. Ia memiliki, namun tidak dimiliki. Meninggalkan dunia dari dalam adalah ketika engkau bisa tersenyum saat kehilangan, dan tetap bersyukur meski tak memiliki apa-apa, saat hatimu tidak berguncang oleh pujian atau celaan, tidak mabuk oleh rezeki dan tidak putus asa oleh cobaan. Itulah tanda bahwa dunia sudah tidak berakar di dalam dirimu. Engkau masih berjalan di bumi, tapi ruhmu telah melangkah di langit. Para kekasih Allah hidup dengan kesadaran bahwa dunia ini hanyalah bayangan dari keabadian. Mereka menatap dunia seperti seseorang memandang cermin. Ada pantulan, tapi bukan kenyataan. Mereka makan, minum, berbicara, dan tersenyum, namun hatinya selalu hadir bersama Allah. Itulah mengapa mereka tetap damai meski dunia berguncang, karena rumah mereka bukan di bumi, melainkan di dalam kehadiran ilahi. Maka meninggalkan dunia sejati bukan berarti lari darinya, tapi hidup di dalamnya tanpa terseret arusnya. Engkau tidak perlu membuang dunia, cukup bebaskan hatimu darinya, karena hati yang penuh dunia tak akan pernah mampu menampung Allah. Tapi hati yang kosong dari dunia akan menjadi tempat Allah bersemayam dengan segala cahaya dan cintanya. Saat nafas menjadi zikir, diri menjadi hamba sejati, ada satu rahasia yang hanya diketahui oleh hati yang telah tenang, yaitu ketika setiap helaan nafas menjadi zikir,
dan setiap degupan jantung menjadi tasbih yang tak terucap. Di titik itu, seorang hamba tidak lagi mengingat Allah dengan usaha, karena yang mengingat bukan lagi pikirannya, melainkan keberadaannya sendiri. Nafasnya adalah Allahu, hembusnya adalah Hu, mengalir tanpa disadari, menyatu dengan denyut kehidupan. Inilah derajat para arifin, para pecinta sejati yang telah tenggelam dalam samudra kehadiran Allah. Mereka tidak lagi berzikir dengan lisan, tetapi dengan keberadaan mereka. Tidak ada jarak antara mereka dan Allah, karena kesadaran mereka telah melebur. Saat mereka bernafas, Allah yang menghidupkan nafas itu. Saat mereka bergerak, Allah yang menggerakkan. Maka seluruh hidupnya menjadi ibadah tanpa batas, zikir tanpa suara, doa tanpa kata. Ketika nafas menjadi zikir, hidup berubah menjadi keheningan yang penuh makna,